Bawaslu juga Sebelum MK demikian. tadi ya, penyaluran bansos itu melalui kementerian apa? Nah ini yang jadi persoalan. Saya harus katakan, Mensos Risma tak dilibatkan dalam pembahasan bansos. Saya tahu jawabannya. Terus Kementerian Covid, termasuk juga semua penyelenggaranya itu saya sudah tahu jawabannya. Saya tambahin sedikit, itu juga kita harus pertanyakan karena menurut data yang ada di Mensos, itu kalau saya tidak salah 18 sampai 20 juta penerima. Tapi yang sekarang itu penerima hampir 50 juta orang. Nah persoalannya ketika tadi persoalan tidak melibatkan Kementerian Sosial, datanya tidak digunakan, lalu datanya siapa? Yusril, si pembela Jokowi, ditampol jeger oleh politisi cerdas dari PKS soal bansos. Si Yusril hanya bisa plonga-plongo, mirip yang dibelanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesia Radio. Para sobat, sengaja admin close up wajah Yusril Iza Mahendra yang mencoba mengkritisi soal bansos. Ya, dia bukan mengkritisi bansosnya, tapi mengkritisi politisi PKS Akang Pipin yang menjelaskan soal bansos. Banyak penyimpangan bansos dilakukan oleh rezim Jokowi. Banyak sekali. Bansos seharusnya bekerja sama dengan Kementerian Sosial, tapi di rezim Jokowi ini tidak melibatkan Menteri Sosial. Data di Menteri Sosial, penerima bansos sekitar 20 juta kurang dikit. Ilegal. Jokowi membagikan bansos kalau tidak salah sekitar 50 juta orang. Data dari mana itu, Yusril? Data dari mana, Pak Jokowi? Sepertinya bukan orang miskin yang kau bagikan. Sepertinya ada indikasi di daerah-daerah tertentu diserang dengan bansos dan dipersonifikasi oleh Jokowi seolah-olah bantuan bansos adalah bantuan dari Jokowi dan rakyat digiring untuk memilih di Pilpres, yaitu pilih anaknya Jokowi. Karena seolah-olah bantuan bansos itu dari Jokowi, rakyat harus berterima kasih pada Jokowi. Ini karena mungkin program bansosnya menggelontor, kemudian kami menentang bansos, kemudian yang menerima bansos simpati dengan 02. Enggak, karena memang ada by design. Yang kita lihat, yang kita duga yang itu dilakukan. Betul, saya kaget juga 300.000 kok. Loh, nilainya kok sama dengan di dapil saya. Pemberian bansos oleh rezim ini di saat-saat kampanye diduga ini adalah memanfaatkan bansos untuk tujuan politis. Memanfaatkan bansos bahkan dirapel beberapa hari sebelum pencoblosan, diduga adalah cara rezim untuk menyogok rakyatnya agar memilih 02. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, bansos diberikan ke sekitar 50 juta rakyat Indonesia, sementara data dari Kemensos hanya 18 sampai 20 juta orang. Pertanyaannya adalah, data 50 juta orang yang dibagi-bagi bansos itu data dari mana? Jelas, politisi PKS mengatakan Akang Pipin ini adalah by design. By design yang berhubungan dengan politik bansos. By design untuk daerah-daerah tertentu di mana 02 ingin menang di daerah itu. Jelas, ini adalah pelanggaran yang sangat berat. Karena apa? Bansos itu seharusnya sudah ada by name, by address. Sudah ada yang dituju siapa, alamat di mana, sesuai data dari Kementerian Sosial. Ternyata Kementerian Sosial tak dilibatkan. Wahai Yusril. Terus cara-caranya memanggil aparat juga kenapa sama? Inilah yang kita saat ini bangun komunikasi. Bahwa ada kesamaan-kesamaan itu di luar dari praktek-praktek yang mungkin saya mohon harus katakan ya,
ketika kasus MK ada delegitimasi terhadap MK. Kemudian Bawaslu juga Sebelum demikian. MK tadi ya, penyaluran bansos itu melalui kementerian apa? Nah ini yang jadi persoalan. Saya katakan, Mensos Risma tak dilibatkan dalam pembahasan bansos. Prof. Yusril, saya sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari 02. Karena saya diskusi tentang ini itu sudah panjang. Yusril Iza Mahendra yang pada kedudukannya pro dengan Jokowi mencoba mengkritisi keterangan dari politisi PKS ini. Yusril bertanya, bansos itu dari kementerian apa? Entah kemana maksud Yusril itu, tapi pertanyaan itu justru menyerang balik pada Yusril. Yusril hanya diam saja dan mantuk-mantuk alias pelongo-pelongo ketika dikasih keterangan bahwa bansos yang diberikan Jokowi tidak melibatkan Kementerian Sosial. Lalu data dari mana Pak Yusril? 50 juta yang dibagi-bagi Jokowi melalui bansos itu, ini yang harus diselidiki. Inilah urgensinya hak angket. Hak angket harus bisa menemukan Jokowi memberikan bansos sebanyak 50 juta orang, itu data dari mana dan mengapa bansos itu diberikan pada daerah-daerah tertentu, di mana di daerah itu diserang melalui bansos agar mau memilih 02. Di berbagai TV. Jadi El Nino saya tahu jawabannya, terus kemudian COVID, termasuk juga semua penyelenggaranya itu saya sudah tahu jawabannya. Saya tambahin sedikit, itu juga kita harus pertanyakan karena menurut data yang ada di Mensos, itu kalau saya tidak salah 18 sampai 20 juta penerima. Tapi yang sekarang itu penerima hampir 50 juta orang. Nah persoalannya ketika tadi persoalan tidak melibatkan Kementerian Sosial, datanya tidak digunakan, lalu datanya siapa? Pak Yusril kan jadi pembela Jokowi. Ditanya balik tuh Pak, angka 50 juta penerima bansos itu datanya soko endi Pak Yusril? Datanya dari mana Pak Yusril? Dan koalisi dari 02 tak ada yang mampu menjawab ketika ditanya angka 50 juta penerima bansos itu datanya dari mana? Dan mengapa Kementerian Sosial tidak dilibatkan? Semua anggota tim 02 pelongo-pelongo. Ini juga yang terjadi apa? Orang yang kaya raya. Barusan saya sebelum datang ke sini, saya telepon kawan saya. Benar nggak yang menerima orang kaya raya juga? Banyak juga orang yang mampu menerima bansos ini. Pertanyaannya, bansos ini apakah memang untuk menyelesaikan persoalan El Nino atau ini menjadi bagian APK atau bagian dari stiker atau alat kampanye ditambah dengan bansos negara ini? Lagi-lagi Yusril hanya plonga-plongo ketika ditanyakan apakah bansos itu adalah mirip-mirip APK, alat peraga kampanye. Bansos memakai duit negara, kalau ditotal, waduh, hampir 500 triliun uang bansos yang dibagi-bagikan di rezim Jokowi. Pak Yusril, apakah bansos itu mirip-mirip dengan alat peraga kampanye? Dan lagi-lagi tim 02 hanya plonga-plongo mirip junjungannya. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.